Oke, baik. Terima kasih semuanya, rekan-rekan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah join di kelas malam ini untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis di hari ini ya, hari Kamis tanggal 7 September 2023. Ya, untuk hari ini seperti yang saya informasikan di grup WA grup kelas, jadi kita akan presentasi kelas terkait pembahasan dari part of studi kelayakan bisnis, yaitu melakukan survei yang teman-teman lakukan. Jadi kita coba buka dulu dan saya review untuk kegiatan tugas di minggu lalu rekan-rekan semua. Jadi hari ini adalah pertemuan ketiga mata kuliah studi kelayakan bisnis ya, 7 September 2023. Nah, di minggu lalu, rekan-rekan semua, anggota kelas studi kelayakan bisnis dan praktek ya, saya memberikan assignment kepada rekan-rekan semua dan membuat tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi yang pertama, rekan-rekan saya minta belajar untuk membuat Google Form survei dari angket survei yang sudah saya share di grup WA kelas ya. Kemudian melakukan penelitian survei kepada 50 audiens responden. Kemudian setelah itu rekan-rekan semua anggota kelas mempresentasikan hasil survei yang dilakukan di dalam bentuk video dan sudah disubmit di link Google Spreadsheet yang teman-teman submit. Dan untuk kelompok sepeda motor, kelompok 3, Tombus, Andri Novatria Nadeak, dan Firdaus, next mohon untuk bisa mensubmit tugas tepat waktu. Dan semua anggota kelas ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5, saya minta next di minggu depan untuk bisa membuat tugas tepat waktu secara deadline. Jadi kita kegiatan perkuliahan itu dilakukan di hari Kamis malam jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, saya minta di hari Rabu sore jam 5 sore rekan-rekan sudah mensubmit tugas karena lewat dari itu tugasnya di link spreadsheet Google-nya akan saya kunci sehingga tidak bisa mengupload ya. Jadi saya selalu memberikan apresiasi kepada rekan-rekan yang membuat tugas tepat waktu, on time ya, karena ini adalah salah satu latihan buat rekan-rekan semua ketika bekerja nanti teman-teman sudah terbiasa untuk bekerja secara deadline, bekerja dengan tim, dan lain sebagainya. Jadi, mohon untuk bisa bekerja dengan tepat waktu. Oke, yang pertama, saya persilahkan kelompok satu yang membahas mengenai laptop. Kalau ada anggota kelasnya yang mungkin masih belum join, karena di sini ada baru 15 anggota kelas yang join. Jadi silahkan nggak apa-apa yang ada dulu, misalnya di sini di kelompok laptop, kelompok satu ada Wahyu, Randi, Dimas, dan Rade. Saya berikan waktu 5 menit untuk menyajikan PPT presentasi hasil dari survei yang dilakukan terhadap market laptop oleh kelompok satu ya. Kepada kelompok satu sudah hadir, sudah siap? Silakan. Kelompok satu ada perwakilannya di sini? Wahyu, Randi, Dimas, atau Rade? Nggak ada ya kelompok satu ya? Hadir Pak. Oke, udah siap? Ini nampilin PPT-nya Pak, nggak ada laptop gimana Pak? Untuk presentasinya. Mungkin bisa dititip ke rekan temannya yang di... Saya ada, Pak. Boleh, boleh, silakan. Saya Oke, ada. silakan dipersilakan kepada kelompok satu, 5 menit, saya hitung waktunya dari sekarang, silakan. Minta tolong di full screen, mbaknya, Mbak Nova di full screen ya, biar kelihatan jelas. Udah, Pak, udah. Ini sini masih belum terlihat. Bentar ya, Pak. Oke, di samping 60% itu ada slideshow, coba diklik. Bentar ya, Pak. Boleh, boleh, silakan. Di
angka 136%, samping kirinya ada tulisan, ada tanda slideshow. Ah ya, oke, silakan. Bentar ya, Pak. Oke, Oke. kayaknya belum terklik ya. Atau dari halaman pertama dulu bisa dibuka, Nova. Ini halaman pertamanya, Pak. Kok di sini nggak kebuka ya? Hah? Yang lainnya kebuka nggak? Enggak kebuka. Nggak Nggak kebuka. Coba Di halaman 6 itu yang kebuka tuh. betul di halaman ke-6. Nah, ini. Oh ya. Yang ini yang kebuka. Nah, coba dibuka di halaman pertama, Nova. Oke, oke. Coba di slideshow kalau bisa. Oke. Nampak, Pak? Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa, langsung ini aja di apa? Di next apa? Dimulai aja nggak apa-apa, silakan. Silakan, siapa dulu yang mau presentasi? Nova atau Dimas atau yang lain? Saya bukan kelompok satu, Pak. Saya cuma Oh, dititipin PPT-nya aja. oh, oke, oke. Silakan kelompok satu, ada yang mau present? Nggak ada? Oke, nggak ada ya kelompok satu ya? Nggak ada yang berani present atau seperti apa? Ini ada kelompok satu, ada hadir nggak ini? Oke, next ke kelompok dua aja, Mbak Nova, di unshare aja nggak apa-apa. Halo, Mbak Nova? Oke, silakan lanjut ke kelompok dua aja. Kelompok dua untuk membahas smartphone, Cynthia Fitria, Abdi Dwiantara Sudrajat, Amri, sama Alan, silakan. Kelompok dua, siapa udah hadir di sini? Hadir Pak. Ya Pak, hadir Pak. Oke, bisa dimulai, silakan di-share. Bisa kelompok dua? Oke, oke, silakan dicoba di full screen. Kalau nggak di full screen nggak apa-apa, langsung aja di mulai ya, nggak apa-apa. Silakan kelompok dua dimulai dari sekarang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kuesioner mengenai pemakaian handphone. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Cynthia Fitria dan rekan saya. Nama saya Abdi Diantara Sudrajat. Nama saya Pertama Kampu Bole. Nama saya Alan. Oke, slide selanjutnya. Nova, bisa next selanjutnya. Nova, halo, Nova.
Ini udah belum terhubung ya Pak yang ini. Belum connect, belum, masih slide yang pertama. Nov, kalau boleh Nov, share screen yang presentasinya Nov, soalnya itu terpisah dari PPT-nya. Apa-apa? Boleh share screen-nya ulang, yang kebuka itu yang presentasi gitu, bukan yang PPT, soalnya terpisah. Bentar ya. Bentar ya, Pak. Kelompok 3 mungkin bisa, ini bisa dimulai. Kelompok 3. Sebentar Pak. Cing, 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 cing. Bisa, no, Pak? Bisa Pak, sebentar ya Pak. Saya buka dulu. Kalau nggak bisa, di-share ke grup, nanti biar bisa saya bantu atau teman-teman yang lain bisa bantu. Alia tuh juga bisa, kayaknya buka laptop. Terus apalagi yang buka laptop tuh bisa buka ya. Rade, Sirna, sama Dimas, silakan dibuka kameranya ya. Oke, silakan. Ini sendiri atau berkelompok Pak? Menjelasin PPT-nya. Namanya tugas kelompok biasanya di satu orang atau kerjanya ini ya Tapi presentasinya. bentar ya Pak. Ya. Soalnya saya sekelompok. Terus. Kebetulan kelompok 3 baru saya sama Firdaus Pak. Silakan diatur aja silakan. Ya. Selamat malam semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan data dari survei yang kami lakukan terhadap pengendara sepeda motor. Kami kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Nova Triana Dea, dan perwakilan dari teman kita, kelompok 3 ada Firdaus Pakpahan. Dari data yang kami terima dari 50 responder, rata-rata usia responder yang mengisi berada di kisaran 15 sampai 20 tahun sampai di 26 ke 30 tahun yang memiliki kendaraan bermotor. Di luar dari itu semua ada beberapa usia, namun mereka termasuk sedikit dari yang lain. Mengenai gender, dipimpin paling besar ada bagian wanita dengan 54% dan pria 46%. Untuk pendidikan terakhir dari 50 responder kami, pendidikan terakhirnya SMA, ini dinilai dari pekerjaan atau posisi mereka saat ini, yaitu masih sebagai pelajar. Nah, pelajar dan mahasiswa, sebagian besar pelajar dan mahasiswa, disusul dengan karyawan swasta dan beberapa pekerjaan lainnya. Untuk merek kendaraan yang biasa digunakan atau digunakan oleh responder kami, terdiri dari posisi pertama ada ya merek Yamaha
diikuti Honda dan beberapa merek lain, serta beberapa responder yang tidak memiliki atau memilih untuk tidak memberikan pilihan. Kepada Saudara Firdaus Pak Pahan untuk melanjutkan. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Nova Triana Daik. Lalu durasi penggunaan per tahun. Yang pertama, di tahun pertama sekitar 18%, di tahun kedua sekitar 8%, di tahun ketiga sekitar 28%, lalu di tahun keempat sekitar 14%, lalu di tahun kelima sekitar 6%, dan di tahun 5 ke bawah sekitar 20%, dan lain-lainnya sekitar 6%. Lalu mungkin selanjutnya, alasan memilih produk. Produk dan layanan berkualitas sekitar 20%, harga produk dan layanan murah sekitar 22%, bisa diandalkan sekitar 8%, lalu brand image yang bagus sekitar 8%, lalu direkomendasikan teman atau keluarga sekitar 32%, dan lain-lain sekitar 8%. Lalu selanjutnya nomor. Lalu tingkat kepuasan konsumen, di tingkat sangat puas sekitar 24%, di tingkat puas sekitar 54%, dan di tingkat kurang puas sekitar 16%, dan sisanya 6%. Lalu kemungkinan rekomendasi ke orang lain ya sekitar 62%, lalu yang kemungkinan sekitar 32%, dan yang tidak sekitar 6%. Dan di posisi itu lebih banyak wanita daripada pria. Lalu kesimpulannya mungkin Nova yang bisa lanjutkan. Untuk kesimpulannya, dari 50 responder yang ada, rata-rata pemilik kendaraan adalah perempuan dengan kisaran umur 15 sampai 30 tahun dengan pekerjaan pelajar serta wira swasta dan karyawan swasta, dengan merek kendaraan Yamaha dan disusul dengan Honda. Untuk tingkat kepuasan yang diterima oleh responder dari merek-merek tersebut, tentu dari data yang ada paling banyak puas itu mempengaruhi keinginan customer atau konsumen dari responder kami ini untuk merekomendasikan barang dan merek yang mereka pakai kepada orang lain seperti data yang ada. Dan dari data yang telah kami sampaikan, cuma itu kesimpulan yang bisa saya berikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Yang ini Ya, kelompok Pak. 3 sepeda motor ya. Oke, yang lain ke selanjutnya. Untuk siapa lagi yang belum siap? Ada yang lain? Kelompok layanan seluler atau sepatu atau smartphone atau laptop sudah siap? Boleh Pak, kelompok 4 untuk layanan seluler. Boleh, silakan. Nova bisa dibantu buat share screen-nya nggak? Coba, bentar. Ini nggak usah, no. Ada nggak untuk share screen-nya? Ada. 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 Silakan di-fullkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya dari kelompok 4, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kuesioner pemakaian layanan seluler yang beranggotakan saya sendiri Alia Redatul Aisyah dan rekan saya. Saya Clarissa Diana Putri. Saya Ahmad Yasir. Saya Cornelius. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu pengertian layanan seluler. Pengertian layanan seluler merujuk pada layanan yang disediakan oleh operator seluler kepada telepon seluler. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan. Untuk kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data pemakaian layanan seluler dengan memakai metode kuesioner. Kuesioner adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian, dipakai untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan jumlah pertanyaan dan pernyataan tertulis. Kuesioner ini dilakukan melalui survei dari Google Form, responden yang memakai layanan seluler dan diambil berjumlah 78 orang. Selanjutnya, boleh untuk Clarissa melanjutkan materi ini. Hasil dari kuesioner. Baik, saya Clarissa akan melanjutkan berikut beberapa nama dari 78 responden. Boleh dilanjut lagi slide-nya ya. Dan untuk data grafik umur, usia yang terbanyak menggunakan layanan seluler yaitu usia 19 tahun. Ada 25,6%. Boleh selanjutnya. Kalau untuk jenis kelamin atau gender yang menggunakan layanan seluler itu di urutan pertama ada perempuan dengan persentase 75,6% yang diikuti oleh gender laki-laki yaitu 24,4%. Untuk pekerjaan atau untuk pekerjaan yaitu dari responden yang urutan pertama yang banyak menggunakan layanan seluler adalah mahasiswa dengan persentase 67,9%, dan di urutan kedua ada pekerja dengan persentase 20,5%, diikuti oleh pelajar dengan persentase 11,5%. Untuk pertanyaan apakah Anda memiliki SIM card, kebanyakan dari responden menjawab iya dengan persentase 96,2%. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Yasir. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Untuk SIM card, merek apa yang Anda gunakan? Dari 78 responden, terdapat di peringkat pertama, responden banyak menggunakan Telkomsel dengan jumlah 50%. Diikuti yang kedua, banyak menggunakan kartu Tri sebanyak 15,4%. Dan di urutan ketiga, banyak menggunakan Axis dengan 14,1%. Dan kartu lainnya contohnya Smartfren, Indosat, M3, XL. Berapa lama Anda menggunakan SIM card ini? Dari responden kami, terdapat 42,3% di urutan pertama, itu sebanyak 3 tahun. Dan diikuti di urutan kedua selama 1 tahun dengan 20,5%. Dan di urutan ketiga dan keempat terdapat kesamaan 9% itu di kisaran tahun kedua dan tahun kelima. Mengapa Anda menyukai SIM card tersebut? Jawaban dari responden kami dari urutan pertama karena jaringan yang bagus dan bisa diandalkan dengan jumlah 50,8%. Dan diikuti dengan urutan yang kedua, harga SIM card yang terjangkau, terdapat 23,1%. Dan lain-lainnya, layanan yang terbaik, direkomendasikan oleh keluarga atau teman, layanan sangat buruk,
Sinyal sangat lemah. Dulu layanannya baik tetapi sekarang tidak. X. Seberapa sering Anda mengalami gangguan jaringan? Dari semua responden kami, terdapat 78,2% tidak terlalu sering, dan 20,5% sering mengalami gangguan, dan ada juga yang tidak pernah mengalami gangguan. Untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Cornelius. Baik, untuk kesimpulan, dari hasil survei yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa persentase terbanyak yang menggunakan layanan seluler adalah mahasiswa dan pekerja yang berusia mulai dari 19 tahun ke atas. Untuk merek SIM card yang paling banyak digunakan di urutan pertama adalah SIM card Telkomsel. Untuk urutan kedua yaitu SIM card Tri dan Axis. Dari data juga terlihat bahwa alasan utama responden memilih menggunakan SIM card tersebut karena jaringan yang bagus dan bisa diandalkan. Untuk jangka waktu penggunaan SIM card dan layanan seluler, kebanyakan dari responden telah menggunakan SIM card lebih dari 1 sampai 3 tahun. Layanan seluler adalah bagian yang penting dari kehidupan modern. Masyarakat tergantung pada layanan seluler untuk berkomunikasi, mengakses informasi, dan melaksanakan tugas sehari-hari. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah kata ataupun baik ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Malam. Oke, baik, terima kasih kelompok yang membahas, kelompok 4 ya, yang membahas mengenai layanan seluler. Mohon di unshare jika berkenan, Mbak Alia. Selanjutnya ada lagi yang mau present kelompok 1, 2, dan kelompok yang terakhir mengenai sepatu ya di kelompok 5. Ada yang sudah siap? Baik Pak, kami dari kelompok 1 Pak. Boleh, silakan. Boleh kepada Nova minta tolong untuk share screen-nya. Bentar ya. Materi kalian apa? Oh, ini. Maaf. Nampak dari apanya? Nampak di layar masing-masing? Silakan dilanjutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari survei kami tentang studi kelayakan bisnis penggunaan laptop. Perkenalkan, nama saya Dimas Mulyaharta JM dengan NIM C0B0220003 dengan rekan saya. Nama saya Rani Mandulang. Nama saya Radhisyari Roli Mandulang dengan NIM C0B0220004. Perkenalkan, nama saya Randi Nurrahman Aliansyah dengan NIM C0B0220002. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prega Satrio, C0B0210007. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah studi yang dilakukan untuk mengukur kelayakan suatu peluang bisnis. Studi kelayakan bisnis berfokus mengidentifikasi potensi masalah dalam bisnis agar usaha yang akan dijalankan dapat bertahan lama dan jauh dari sebuah kerugian. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian singkat tentang laptop. Nah, laptop adalah komputer pribadi yang dapat dipindahkan dan dibawa dengan mudah sehingga dapat digunakan di banyak tempat.
Nah, mayoritas laptop mempunyai fitur-fitur yang sama dengan komputer, seperti mampu menjalankan perangkat lunak dan mengelola berkas-berkas yang lainnya. Nah, menurut dari hasil survei data kelompok kami menunjukkan bahwa mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Rade Rani. Ya, lanjut. Apakah Anda memiliki laptop? Ya, karena kebanyakan memiliki laptop 94% daripada yaitu tidak 66%. Merek apa yang Anda gunakan sekarang? Kebanyakan digunakan laptop Asus daripada Toshiba, Acer, Lenovo, dan HP. Berapa umur Anda? Di sini juga kebanyakan memiliki umur 10 sampai 20 tahun. Jenis kelamin juga di sini kebanyakan perempuan 70% daripada laki-laki 30%. Status Anda sebagai apa? Di sini juga banyak memilih mahasiswa 76% daripada pelajar dan pekerja. Alasan mengapa menyukai produk tersebut. Karena produk ini banyak memiliki layanan yang berkualitas daripada produk yang layanan murah dan bisa diandalkan atau direkomendasikan ke teman atau keluarga. Sudah berapa tahun Anda memakai produk tersebut? Di sini juga kebanyakan 1 sampai 2 tahun. Apakah Anda puas dengan produk tersebut? Ya, sangat puas karena memiliki juga sangat puas daripada tidak puas, kurang puas, dan biasa saja. Apakah Anda merekomendasikan untuk memakai produk tersebut? Ya, sangat merekomendasikan daripada tidak merekomendasikan. Simpulannya bisa dibaca oleh Randi. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil responder 50 orang dari kelompok kami, yaitu mungkin pengertian laptop merupakan inovasi yang signifikan untuk atau alat bantu atau elektronik yang mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan mereka. Penggunaan laptop memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi dalam berbagai kegiatan, contohnya dalam bekerja, dalam mengerjakan tugas, dan lain-lain. Dari hasil survei tadi juga dapat disimpulkan bahwa yang urutan pertama menggunakan laptop yaitu dari mahasiswa atau pelajar. Yang kedua, dari 50 orang tersebut yaitu pekerja. Adapun laptop yang paling banyak digunakan yaitu merek Asus. Kemungkinan karena Asus memiliki tingkat spesifikasi laptop yang dibilang menengah dan ke atas juga, dan memiliki harga yang nggak terlalu mahal. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan untuk kesimpulan dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang terakhir, kelompok yang belum present, silakan. Dari catatan saya, oh ya masih ada 2 kelompok lagi ya. Smartphone dan sepatu ya. Silakan kelompok yang bagian smartphone dan sepatu, dipersilakan. Baik ya Pak, dari kelompok smartphone dulu ya Pak. Ya, boleh, silakan. Boleh Nov share screen-nya? Kelihatan?
Oke. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kuesioner mengenai pemakaian handphone. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Cynthia Fitria, dan rekan saya. Saya Abdi Diantara Sudrajat. Saya Pratama Sampogolo. Saya Alan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari handphone. Handphone berasal dari dua frasa kata dalam bahasa Inggris, hand yang memiliki arti tangan dan phone yang berarti suara. Definisi dari handphone atau sering disebut juga telepon genggam adalah suatu perangkat telekomunikasi elektronik dua arah yang dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu menggunakan kabel. Handphone telah mengalami perkembangan fungsi yang beragam, termasuk hiburan dan bisnis. Istilah-istilah smartphone menunjuk pada handphone yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Selanjutnya, Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi kegiatan. Kegiatan mengenai kuesioner pemakaian handphone adalah proses pengumpulan data tentang penggunaan handphone oleh individu atau kelompok tertentu. Kuesioner ini dirancang untuk mengetahui apa saja merek handphone, kepuasan mengenai pemakaian handphone, berapa lama menggunakan handphone, dan lain sebagainya. Kuesioner ini dilakukan melalui survei online dibuat dalam Google Form. Responden yang diambil berjumlah 50 orang. Data yang dikumpulkan dari kuesioner ini dapat digunakan untuk menganalisis penggunaan handphone dalam aktivitas sehari-hari. Baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abdi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang isi dari kuesioner. Pertama, kami hasil dari kuesioner, rentan umur yang mengisi kuesioner kami dari umur 10 sampai 20 tahun, yaitu yang terbanyak 84%, dan dari umur 21 sampai 30 yaitu 12%. Baik. Untuk latar pekerjaan yang mengisi kuesioner kami antara lain pelajar dan mahasiswa dengan presentasi 80%. Selanjutnya PNS, TNI, dan Polri itu 8%, dan karyawan swasta itu 8%. Untuk latar belakang pendidikan terakhir yang mengisi kuesioner kami, di antara lain tamatan SMA 92%. Dan untuk jenis kelamin yang mengisi kuesioner kami, di antara lain pria 52% dan wanita 48%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alan. Silahkan, Alan. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Di sini hasil survei ini tentu saja responden 100% mempunyai handphone. Nah, di sini dari hasil survei mengenai merek handphone yang responden gunakan. Di sini ada 34% yang menggunakan Apple, 24% menggunakan Xiaomi, 20% yang menggunakan merek Oppo. Selanjutnya ada Samsung, Realme, Infinix, dan di urutan terakhir yaitu Vivo. Dari hasil survei yang sudah kami lakukan kepada 50 responden, di urutan pertama dengan presentasi 60% mereka kebanyakan merasa puas dengan produk handphone yang mereka gunakan. Selanjutnya 28% yang merasa sangat puas, 8% yang kurang puas, dan ada 2% yang merasa kecewa. Dari hasil survei ini, kami dapat melihat bahwa responden yang telah mengisi survei ini kebanyakan telah menggunakan handphone yang mereka gunakan selama 2 tahun dengan presentasi 34% dan di urutan kedua di pemakaian 1 tahun dengan presentasi 30%. Urutan ketiga yaitu 4 tahun dengan presentasi 16%,
selanjutnya 3 tahun dengan persentase 14% dan di urutan terakhir yaitu kurang lebih 5 tahun dengan persentase 6%. Oke, baik saya akan dilanjutkan kepada teman saya, Amri. Oke, baiklah. Dari hasil survei mengenai apakah akan merekomendasikan produk layanan kepada orang lain, dapat kita lihat bahwa 84% responden akan merekomendasikan merek handphone yang mereka gunakan kepada orang lain. Selebihnya, ada 16% yang tidak ada merekomendasikan handphonenya kepada orang lain. Next. Kesimpulannya, dari hasil survei yang dilakukan, kami menyimpulkan bahwa presentasi paling banyak yang menggunakan handphone yaitu dari usia 10 sampai 20 tahun. Pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa dan pendidikan terakhir SMA. Berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan di dalam survei merek handphone, yang paling banyak digunakan di urutan pertama yaitu Apple. Urutan kedua Xiaomi dan urutan ketiga yaitu Oppo. Pertanyaan responden telah menggunakan handphone kurang lebih 2 tahun dan responden puas dengan handphone yang mereka gunakan. Nah, baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan untuk hasil kuesioner mengenai pemakaian handphone. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok smartphone ya yang tadi mempresentasikan hasil dari survei yang dilakukan. Yang selanjutnya terakhir ada kelompok terakhir, kelompok sepatu. Agnes, Bagas, Hadi, dan Randi, silakan. Ada? Hadir, Pak. Boleh, silakan. Silakan, kelompok terakhir. Siapa yang presentasi ini? Baik, Pak, saya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Al-Farabi dengan NIM C0B022019. Saya akan mempresentasikan tentang survei kami mengenai penggunaan sepatu yang saya dengan rekan saya yang bernama Saya Muhammad Hadi Saputra dengan NIM C0B0222020. Saya Agnes Reski Utami dengan NIM C0D0B22018. Boleh slide selanjutnya. Baik, asal sepatu. Sepatu Keds mula-mula dipopularisasikan oleh perusahaan-perusahaan seperti Converse, Nike, dan Spreading pada pertengahan abad ke-20. Apa sih sepatu itu? Sepatu Keds atau sneakers adalah sepatu yang biasanya dirancang untuk olahraga atau bentuk kegiatan fisik lainnya. Selain juga banyak dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Boleh lanjut.
Silakan. Siapa yang mau melanjutkan? Kalau nggak siap nggak apa-apa, di stop aja, disudahi kelompok terakhir. Agnes, Hadi, Randi. Lalu yang merasa kelompok 4 bisa dilanjutin. Lanjutin dong. Di stop aja Bagus, kalau nggak Nova, di stop aja nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, rekan-rekan semua, kayaknya memang perlu banyak perbaikan ya di kelas ini. Yang pertama, kalau boleh saya kasih pendapat, karena di sini saya sebagai pendidik dan mendorong rekan-rekan untuk bisa berubah. Ya mungkin selama ini mungkin proses pembelajarannya santai gitu ya. Saya pengen rekan-rekan berubah. Yang pertama adalah di luar sana kompetisi itu semakin sengit ya. Jadi saya menyadari bahwa banyak sekali gap, khususnya di mahasiswa Unja dengan lulusan dari mahasiswa-mahasiswa yang dari Jawa ya, dari universitas yang ada di Jawa ya. Jadi saya pengen semua mahasiswa di sini benar-benar bisa komit untuk berubah ya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama dari disiplin untuk bisa mensubmit tugas on time. Yang kedua, saya udah info di grup, tolong disiapkan materi PPT-nya. Kemudian yang kedua, teman-teman diskusi, bagi tugas. Kamu bagian slide 1 sampai 3 ya. Saya bagian slide 4 sampai 5 gitu ya. Jadi ada pembagian tugas yang jelas. Itulah gunanya tugas kelompok, untuk membagi tugas agar rekan-rekan semua ini bisa benar-benar belajar untuk bagaimana bekerja sama ya. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua tugasnya banyak yang dibuat asal-asalan ya, jadi nggak semaksimal mungkin. Beberapa kelompok saya lihat bagus, dibuat tugas dengan baik dan on time, namun beberapa kelompok kayaknya masih membuat tugas ini kurang optimal. Nah, kalau sekiranya teman-teman dibagikan tugas dan berkelompok, kalau sekiranya rekan kalian itu tidak mau mengerjakan tugas, dihubungin susah ya, silakan di take out aja namanya dari kelompok ya. Jadi saya akan kasih note, berarti dia memang tidak mengerjakan tugas bersama-sama gitu ya. Karena ini kita adalah proses pembelajaran untuk bisa bersaing, saya pengen rekan-rekan semua bisa benar-benar bersaing di dunia kompetisi saat ini ya. Amri, Tama, Tampu Bolon ya, mungkin silakan dibuka ya kameranya buat rekan-rekan semua. Saya coba catat dulu, Amri nggak buka kamera ya. Oke, Amri. Oke, rekan-rekan semua ya. Ini siapa lagi yang nggak buka kamera? Wahyu ya, Wahyu. Oke. Saya buka kamera di sini, Pak. Maaf, Pak. Nah, saya minta rekan-rekan tolong dirubah cara pola belajarnya, karena ini menyangkut bagaimana teman-teman nanti bisa bersaing. Hal-hal yang kecil ini perlu diperbaikin untuk kemajuan buat teman-teman sendiri ya. Nah, saya banyak ketemu dengan mahasiswa yang saya bimbing, magang gitu ya. Saya lihat contohnya di minggu ini ya, saya ada kedatangan mahasiswa dari Telkom University. Saya menyadari bahwa kemampuan mereka itu lebih ya dibandingkan kita semua di Unja. Jadi saya pengen teman-teman itu harus menyadari bahwa banyak loh di luar sana tuh yang lebih dari kita, dan kita harus bisa bersaing. Caranya adalah gimana caranya? Teman-teman jangan terlena gitu ya. Jadi harus melatih skillsnya. Apalagi teman-teman di sini D3
di teman-teman itu disiapkan untuk bisa setelah lulus itu bisa masuk kerja dan bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari yang lain. Nah, kalau teman-teman etos kerjanya kurang, kemudian nggak semangat, membuat tugas juga males-malesan, gimana bisa bersaing? Sedangkan saya informasikan dari awal bahwa saya akan memberikan penilaian yang bagus kepada anggota kelas ya, yang memang rajin tugasnya ya, UTS, UAS bagus, tapi kalau tugasnya jarang dibuat ya, telat submitnya, jarang buka kamera misalnya ya, kemudian nggak aktif, itu pasti nilainya lebih kurang dibandingkan yang memang tugasnya aktif setiap harinya, kemudian proaktif ya, itu saya lebih appreciate prosesnya seperti itu. Oke, rekan-rekan mohon diperbaikin untuk nextnya khususnya di kelompok 4 ya, kelompok 4 ini kelompok 5 ya, sorry, kelompok 5 yang membahas tentang sepatu ya tadi. Tadi ada Agnes, Bagus, Hadi, sama Randi. Ini kayaknya kurang efektif ya. Tadi presentasinya sudah diberikan waktu, namun tidak dioptimalkan. Oke, saya izin coba lanjutkan selama beberapa waktu ke depan terkait pembelajaran untuk di pertemuan ketiga kali ini. Oke. Materinya udah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Oke, saya ingin membahas terkait konsep siklus bisnis proyek ya. Jadi ketika kita tadi sudah membahas terkait part of studi kelayakan bisnis adalah salah satunya teman-teman bisa membuat survei ya. Tadi saya senang banget ada beberapa kelompok yang sudah dengan baik melakukan survei, ada juga sampai respondennya sampai 78 ya. Ini bagus juga ya, extraordinary ya. Mau melakukan survei lebih ya. Saya meminta hanya 50 tapi diberikan 78 nih, good job. Terima kasih teman-teman yang melakukan. Artinya teman-teman sangat antusias untuk melakukan tugas ini, dan ini juga bisa dibuat sebagai nanti tugas akhir juga. Misalnya teman-teman diminta buat tugas akhir, teman-teman bisa membuat survei lewat online. Jadi kalau dulu kita survei lewat manual gitu ya, responden gitu ya, sekarang kita bisa menggunakan form Google Form survei dan bisa kita bagikan secara daring lewat WA group ya, lewat chat, lewat sosial media dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, saya melanjutkan di pertemuan ketiga kali ini rekan-rekan semua terkait konsep siklus bisnis proyek ya, yang akan saya berikan insight kepada rekan-rekan semua. Jadi dalam kita membuat suatu bisnis ataupun membuat proyek itu ada yang namanya siklus ya. Mulai dari bagaimana kita mengidentifikasi, yang pertama mengidentifikasi proyek atau bisnis yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, rekan-rekan semua, bagaimana kita bisa mempersiapkan dan menganalisis proyek atau bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian yang ketiga, kita memberikan penilaian atau penaksiran dari proyek atau bisnis yang kita lakukan tersebut. Kita evaluasi ya penilaiannya, kemudian melaksanakan, mengimplementasi proyek yang kita sudah canangkan, sudah kita plankan ya. Kita nilai proyeknya ini berapa, misalnya kita membuat suatu rumah kos-kosan misalnya ya, dari RAB-nya nilai anggaran biayanya berapa ya, kita bisa menilai, kemudian kita implementasi, kita eksekusi pembangunan misalnya, dan kita evaluasi pada saat proyek atau bisnis yang kita jalankan itu sudah terlaksana seperti itu. Nah, yang pertama sebenarnya apa sih siklus proyek atau bisnis ya? Di pertemuan ketiga ini di define siklus proyek itu adalah bagaimana kita menggunakan atau menggambarkan sebuah proyek itu kita rencanakan, kemudian kita kontrol, kemudian kita awasi ya, sejak proyek itu disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek ya. Jadi seperti yang saya jelaskan, misalnya rekan-rekan ingin membuat suatu bisnis jualan empek-empek misalnya di depan kampus Unja ya. Nah, teman-teman bisa membuat planningnya gitu ya, mulai dari berapa modal yang dibutuhkan, kemudian berapa sumber daya manusianya, kemudian juga mau sewa tempat di mana, nama merek usahanya apa gitu ya, terus jenis produk yang dijual apa aja gitu ya, dan itu
merupakan part bagaimana teman-teman merencanakan suatu bisnis, kemudian pada saat pelaksanaan teman-teman mengontrol, mengawasi proyek itu agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian definisi proyek atau bisnis itu sebenarnya apa sih ya? Jadi definisi proyek itu sendiri, rekan-rekan semua, adalah sorry, saya munculin dulu pointernya. Jadi definisi proyek ini adalah proyek yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan proyek non bisnis adalah proyek yang memperoleh laba sosial. Ya, benar. Jadi rekan-rekan semua, setiap bisnis tujuannya adalah mencari laba. Kemudian ada juga organisasi yang non bisnis seperti non government NGO ya, non government organization misalnya ya. Mereka lebih ke sosial kemasyarakatan. Namun kayak seperti BUMN, korporasi, instansi bisnis, entitas ataupun misalnya usaha kecil dan menengah ya UMKM, tujuan mereka membuat suatu bisnis adalah tentunya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ingat di prinsip ekonomi bahwa dengan modal yang sekecil-kecilnya kita berekspektasi untuk mengharapkan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, siklus proyek bisnis itu rekan-rekan mulai dari inisiasi, ide ya, misalnya tadi rekan-rekan ingin membuat, kami pengen membuat bisnis warung empek-empek di depan kampus Unja misalnya ya. Nah, kemudian kita tahu mereknya misalnya warung empek-empek Cik Tina misalnya gitu ya. Kita tahu idenya, tempatnya kita cari, modalnya berapa, jenis produk yang dijual apa, bagaimana kita mengiklankan merek kita menggunakan brosur kemudian atau kita membuat promo diskon buat pembeli pertama, kita membuat spanduk dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan ya, selanjutnya di bagian planning ya, kita merencanakan kapan kita akan membuat dan menjalankan bisnis ini, kemudian berapa modal yang dibutuhkan, HPP-nya berapa, harga jualnya berapa, margin yang kita expect itu berapa, seperti itu. Bahkan return on investment atau ROI yang kita harapkan, balik modalnya berapa, BIP-nya, seperti itu. Kemudian ada di execution, di pelaksana, setelah rencana yang kita buat, ya, di studi kelayakan bisnis itu kita mengeksekusi, buatlah kita mencari sewa tempat, gitu ya, sewa tempatnya udah dapet, mulailah kita ke percetakan buat spanduk atau papan nama toko, kemudian cari styling kaca, kompor, kemudian meja, kursi untuk melayani pelanggan yang makan di tempat, kemudian cari karyawan yang bekerja, beli bahan baku dan segala macam. Kemudian ada juga pemantauan ya, controlling, kemudian juga penutupan klosur ya. Jadi sebenarnya tujuan kenapa kita penting mempelajari untuk siklus proyek atau bisnis adalah tentunya untuk mengidentifikasi dan mengikuti perubahan kegiatan dan selanjutnya menyiapkan sumber daya usaha yang diperlukan. Jadi intinya dengan adanya bagian-bagian siklus proyek ini kita bisa menyiapkan hal-hal yang memang diperlukan untuk menyiapkan bisnis itu bisa dijalankan. Jadi ketika tadi saya ada chat dari mahasiswa, kemarin saya berikan tugas, Pak, ibu saya jualan empek-empek, ya, jualan pempek, boleh nggak usahanya saya liput dan menjadikan tugasnya, silahkan, saya bilang gitu. Jadi intinya bahwa suatu proyek atau bisnis itu pasti dimulai dari ide, kemudian perencanaan, pelaksanaan gitu ya. Oke Nova, ada yang mau ditanya? Silakan, boleh sambil jalan. Permisi off cam sebentar, Pak. Boleh, silakan. Oke, jadi intinya ketika kita menjalankan suatu proyek atau bisnis pasti ada yang namanya ide, perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan penutupannya. Jadi ini adalah suatu proses yang memang kita lakukan, seperti misalnya ini lagi gencar-gencarnya Indonesia membangun IKN misalnya ya, pasti ada dari planning ya, kita membuat engineering misalnya map gitu ya, peta pembangunan kotanya seperti apa gitu, kemudian juga membangun ibu kota itu berapa biaya yang dibutuhkan, berapa hektar lahan yang dibutuhkan gitu ya, dan lain sebagainya. Tentunya bagian dari perencanaan, kemudian mulai dari pelaksanaan dari tahun ini sudah mulai dibangun misalnya ya, kemudian dipemantau, dikontrol terus misalnya oleh Menteri
PUPR atau bahkan presiden misalnya ya. Bahkan setelah selesai baru ditutup dan proyeknya berhasil dijalankan, misalnya seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, dinamika siklus proyek ya. Di sini tadi saya jelaskan ini yang mungkin lebih simpel teman-teman lihat, mulai dari permulaan, inisiasi ide, perencanaan, bagaimana teman-teman membuat perencanaan ya, SKB atau studi kelayakan bisnis ini adalah bagian dari bagaimana kita merencanakan bisnis, membuat plan A, plan B, plan C, sehingga pada saat kita membuat bisnis tersebut, jika terjadi sesuatu hal, kita bisa membuat plan A, plan B, dan C. Kemarin kebetulan rekan-rekan saya ada mantan tim saya, jadi saya ketemu dia membuat bisnis bakso ya. Saya cerita dengan dia, nggak sempat ngobrol gitu ya. Kenapa bisnis bakso gitu ya? Oh iya, saya belajar bisnis bakso. Kenapa memilih tempat ini? Oh, di sini tempatnya rame di daerah kebun kopi katanya. Kemudian saya sudah belajar sama mertua saya, jadi saya pengen coba nih jualan bakso ayam. Jadi ketika kita sudah tahu bisnis yang akan kita jalankan, kita merencanakan, kemudian selanjutnya mengeksekusi, mengimplementasi, monitoring, controlling, dan terus selanjutnya adalah penyelesaian. Nah, persiapan analisa proyek bisnis ya yang kita juga perlu perhatikan, ada beberapa aspek tentunya. Yang pertama, aspek komersial atau pasar. Jadi teman-teman ketika menganalisa suatu bisnis yang akan dibangun atau dijalankan seperti tadi, pengen buat bisnis empek-empek Cik Tina misalnya ya, teman-teman harus memperhatikan di sekitar kampus Unja apakah ada pesaing yang sama, menjual produk yang sama, kalau ada harganya berapa, tempatnya bagus nggak. Kemudian kalau misalnya tempatnya bagus, berarti kita harus membuat sesuatu yang beda biar si pelanggan bisa memilih nih. Wah, kalau mau murah di tempat mereka, kalau mau nyaman dan tempatnya bersih di tempat kita. Jadi teman-teman bisa membuat diferensiasi antar tempat usaha sehingga teman-teman bisa bersaing. Kemudian juga aspek teknis. Ya, ini berkaitan dengan teman-teman bagaimana teman-teman menyiapkan secara teknis ya. Bagaimana cara memasak pempek, misalnya teman-teman belajar bagaimana bisa mempertahankan cukom pempek biar bisa bertahan misalnya. Itu adalah bagaimana aspek teknis teman-teman harus perhatikan mulai dari mesin, people, dan lain sebagainya. Kemudian aspek institusional, organisasi, manajerial. Nah, ini menjadi penting juga. Pengalaman saya sebagai seorang pebisnis juga bahwa hal yang paling sulit ketika kita menjalankan suatu bisnis itu adalah managing people ya, manage orang itu paling sangat sulit. Seperti di kelas ini misalnya ya, ada yang rajin, ada yang semangat kuliahnya, open camp misalnya ya. Ada yang ogah-ogahan, udahlah males-malesan aja kuliahnya gitu ya. Ada juga yang penuh semangat, antusias, menyimak, membuat tugas tepat waktu gitu ya. Jadi memang hal yang paling sulit itu adalah managerial people. Nah, ini seni buat teman-teman bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kesepakatan ya. Bagaimana misalnya teman-teman bisa mengarahkan timnya, leadership ya, agar mereka bisa berjalan. Misalnya mereka di bagian produksi, kemudian di bagian pemasaran, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas mereka, misalnya dibuatkan KPI, tanggung jawab, target, sehingga mereka akan mengejar target tersebut, melakukan evaluasi, memberikan punishment, seandainya mereka tidak mengikuti hal tersebut. Nah, ini adalah suatu hal yang memang sangat sulit dilakukan, tapi harus sebagai seorang leader, sebagai seorang owner bisnis ya, itu harus dilakukan. Karena kalau cuma hanya managing 1 orang, 2 orang, mungkin itu tidak begitu sulit, tapi kalau sudah 20, 30, 50, bahkan ratusan orang itu pasti sangat sulit ya. Jadi pengalaman saya ya sulit banget ya, sulit. Kemudian juga ada yang memang rajin, ada yang memang rajin di depan kita misalnya ya. Nah, itu memang menjadi tantangan buat seorang leader, seorang business owner ketika menjalankan suatu bisnis untuk bisa manage people. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah aspek finansial. Ini bagaimana kita bisa mengontrol keuangan, pendapatan, cost atau expense yang kita keluarkan sehingga bisa kita mendapatkan keuntungan yang tentunya bisa menjalankan operasional perusahaan, menggaji karyawan, kemudian membayar pajak misalnya ya. Tentunya ini menjadi hal yang sangat penting, makanya banyak mereka entitas bisnis meng-hire akuntan
agar bisa manage finansial dengan baik. Aspek ekonomi, nah ini juga kita penting memperhatikan kondisi ekonomi dunia, resesi, inflasi, ya, aspek daya beli masyarakat ini juga sangat penting ketika kita ingin membuat suatu proyek atau suatu bisnis yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, ya, seperti itu. Kemudian aspek hukum, sosial, dan lingkungan ini juga sangat penting berkaitan dengan misalnya regulasi pemerintah. Teman-teman juga ketika membuat bisnis juga harus memperhatikan bisnisnya apakah melanggar hukum atau tidak, kemudian melanggar norma-norma sosial atau tidak, kemudian juga dari sisi AMDAL misalnya, ya, memperhatikan misalnya ada buangan limbah yang harus diperhatikan, apakah ini mempengaruhi terhadap kondisi lingkungan, ya, aliran air, sungai, dan lain sebagainya. Ini tentunya juga harus diperhatikan agar kita bisa berbisnis dengan lancar, ya, seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, anggota kelas mata kuliah studi keuangan bisnis, part berikutnya adalah mengenai bagaimana kita melakukan penilaian atau penafsiran atau melakukan evaluasi proyek. Yang pertama tentunya bagaimana kita melihat demand atau pangsa pasar yang akan kita tuju. Seperti apa pangsa pasarnya? Kalau misalnya pangsa pasarnya itu yang kita tuju adalah segmen menengah atas atau misalnya menengah atas, misalnya produk-produk yang premium, tidak mungkin kita jual di depan kampus Unja misalnya atau di depan kampus, ya. Kalau misalnya segmennya untuk mahasiswa misalnya, ya, kita bisa menggunakan tempat pemilihan tempatnya di depan kampus misalnya seperti itu. Jadi memang kita harus melihat pangsa pasar kita, segmen kita, sehingga kita bisa forecast atau mengestimasi permintaan terhadap barang dan jasa kita. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, tersedianya kapasitas mesin. Kapasitas mesin ini sebenarnya ditujukan bagaimana kita bisa memenuhi permintaan market, ya. Jangan sampai pelanggan sudah mengantri tapi harus antrinya lama, dan ini tentunya menimbulkan kekecewaan, customer dissatisfaction, ya. Mereka tidak puas dengan layanan kita karena ngantri lama banget mau pesan di sana misalnya, ya. Kemudian jumlah kemampuan tenaga kerja ini juga kita harus perhatikan bagaimana jumlah tenaga kerja kita apakah bisa memadai dan mencukupi untuk melayani pelanggan. Karena kalau dikit pelanggan juga agak komplain karena lama pelayanannya. Kalau kebanyakan secara cost juga kita idle dan tentunya tidak efisien seperti itu. Kemudian kemampuan finansial dan manajemen, ya, bagaimana kita melakukan evaluasi penilaian dari sisi keuangan dan pengelolaan manajemen SDM, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait teknologi, terjadinya perubahan teknologi di masa yang akan datang, ya. Misalnya saat ini lagi heboh masalah artificial intelligence, di mana kita semuanya bisa menggunakan teknologi AI misalnya, ya, untuk membantu otomatisasi mesin misalnya, sehingga tidak lagi menggunakan manusia, tapi kita menggunakan mesin, menggunakan komputer, menggunakan AI, software, dan lain sebagainya, sehingga mempermudah pekerjaan seperti data analis, reporting, desain, dan lain sebagainya, ya. Kemudian rekan-rekan semua, anggota kelas mata kuliah studi keuangan bisnis, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan proyek. Jadi setelah semua persiapan selesai, tahap berikutnya adalah merealisasikan pembangunan bisnis tersebut. Nah, ini menjadi penting karena setelah semuanya direncanakan dengan baik, dihitung biayanya, modalnya, tim yang melakukan pekerjaan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan proyek tersebut agar bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini part yang paling susah juga karena ini adalah menguji bagaimana perencanaan kita itu benar-benar terukur dan teruji dan tersistematisasi sehingga apa yang sudah kita plankan itu bisa terimplementasi dengan baik. Kemudian semua unsur dalam organisasi, ya, jadi semua stakeholder, semua resources SDM yang ada, ya, di dalam perusahaan tersebut, ya, harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di bawah koordinasi seorang pimpinan proyek, ya. Contohnya tadi sederhana aja kelompok 5 misalnya, ya, sudah membuat tugas mengenai survei market sepatu sneakers di Universitas Jambi misalnya, pasar anak-anak mahasiswa misalnya. Kemudian karena tidak terorganisir, ya, timnya, sehingga saat presentasi cuma satu orang, yang lain nggak mau speak up gitu, ya. Cuman satu orang aja misalnya si Bagas, ayo dong, yang lain nggak mau speak up. Impact-nya nilainya rendah gitu, ya. Jadi ini menjadi
penilaian buat teman-teman bagaimana semua orang itu bisa berkontribusi. Yang simple aja mengatur 4 orang untuk membuat presentasi yang bagus, mengorganisasikan gimana caranya semua 4 orang ini bisa bersama-sama berambil andil untuk bisa presentasi dengan baik aja susah, apalagi bagaimana teman-teman bisa melaksanakan proyek yang besar. Nah, ini jadi pembelajaran buat kita semua bahwa tahap pelaksanaan ini sangat sulit dilakukan, tapi kita sebagai suatu entitas bisnis, owner bisnis, atau yang bagian dari kita melaksanakan studi kelayakan bisnis, kita harus bisa melaksanakan proyek itu dengan baik. Step-stepnya apa aja, tahapannya apa aja, mulai dari mana yang harus kita lakukan. Ya, misalnya kita pembangunan suatu rumah misalnya ya, mulai dari pondasi gitu ya, penimbunan, kemudian buat coran, buat dinding, kemudian buat atap ya, deck, cat ya, pagar, taman dan lain sebagainya finishingnya. Jadi artinya rekan-rekan semua, tahapan-tahapan ini berhubungan dengan bagaimana manajemen operasional itu bisa dilaksanakan ketika kita melaksanakan pelaksanaan suatu proyek. Tahap yang berikutnya adalah penyimpangan bisa saja terjadi tahap rencana dan pelaksanaan. Kayak tadi ya, teman-teman udah buat janjian, kamu bagian B ya, kamu bagian C ya, kamu bagian D. Ternyata pada saat di hari H nggak datang gitu, nggak join presentasi, sehingga cuman sendirian yang presentasi seperti kelompok 5 tadi. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi komitmen pelaksanaan itu sangat benar-benar harus dikontrol. Teman-teman harus bisa, ini harus ada ketua kelompoknya nih. Kamu jadi ketua kelompok ya, kamu bantu atur kelompok kita. Jadi memang harus ada yang jelas siapa yang memerintahkan ini, siapa yang menunjuk ini, siapa bagian kerjaan ini, sehingga semua project atau bisnis yang diperplanningkan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian melakukan evaluasi proyek, rekan-rekan semua. Jadi evaluasi proyek ini bagaimana kita dari studi kelayakan bisnis yang kita jalankan, itu kita bisa mengkaji ya usulan proyek atau bisnis itu bisa dilakukan ya, go project atau tidak ya, berdasarkan dengan aspek kajian. Jadi pas kita lihat, wah ternyata setelah kita analisa, proyek ini kayaknya gagal karena secara harga kita nggak kompetitif. Yang kedua, misalnya terjadi perubahan landscape market dunia, inflasi, resesi, bahan baku naik, dan sebagainya. Tentunya tujuan dari evaluasi proyek dalam studi kelayakan bisnis adalah bagaimana kita bisa mengetahui nih proyek yang dilaksanakan itu berhasil atau tidak, sehingga kita dengan investasi modal yang sangat besar itu tidak terlampau rugi ya dari kegiatan yang tidak menguntungkan. Tentunya tujuan proyek atau bisnis tadi di awal adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ketika kita melakukan evaluasi proyek, wah ternyata bisnisnya tidak menguntungkan ya. Jadi kita bisa melakukan pemberhentian bisnis atau proyek tersebut ya. Ketika COVID beberapa tahun yang silam ya rekan-rekan, ketika saya menjalankan beberapa bisnis, saya lihat ya contohnya ya bisnis refleksi keluarga waktu itu, ternyata pada saat COVID banyak orang tidak mau bersentuhan misalnya untuk yang pijat refleksi keluarga ya, sehingga impact-nya nggak ada yang datang dan tentunya ini membuat bisnis kita merugi, sehingga saya memutuskan untuk saya tutup Gria Keluarga Sehat GKS Refleksi Keluarga. Nah, ini menginformasikan kepada teman-teman bahwa kita bisa melakukan evaluasi suatu bisnis itu kalau memang sekiranya secara hitungan cost-nya tidak untung ya, keuntungannya tidak masuk ya sebagai seorang pebisnis, teman-teman bisa menyetop atau melakukan perubahan bisnis lain seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua ya, evaluasi proyek untuk mengkaji kelayakan dari berbagai komponen ya, teman-teman bisa melihat dari pasar ya, bagaimana pasar konsumen dan pasar produsen persaingan itu terlihat ya. Kemudian bagaimana kondisi internal dari perusahaan sendiri, dari bagian pemasaran, penjualan, SDM, production ya, keuangan, teknik dan teknologi, research and development misalnya ya, bagian keuangan yang sangat penting untuk menjalankan perusahaan itu bisa menguntungkan atau tidak ya. Kemudian lingkungan ya, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, lingkungan, industrial, hukum ya, legal ya, lingkungan hidup. Nah, ini beberapa aspek yang tentunya harus dievaluasi ketika kita menjalankan suatu bisnis, suatu proyek, agar proyek itu bisa kita maksimalkan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke.
Baik, rekan-rekan semua, ini adalah tugas di ketiga ya. Saya minta rekan-rekan bisa belajar untuk membuat desain karena ini bagian dari bagaimana teman-teman membuat studi kelayakan bisnis. Jadi misalnya nanti teman-teman di tugas UTS terakhir adalah membuat proposal bisnis dan ada tugasnya adalah membuat logo desain misalnya ya atau logo brosur atau flyer ya teman-teman mulai bisa nih belajar ya. Jadi di internet banyak dan itu juga gampang. Tadi saya lihat teman-teman juga sudah kebiasa menggunakan Canva. Di Canva juga bisa gampang banget tinggal mencari membuat logo, membuat desain ya. Yang pertama saya pengen teman-teman membuat iklan ukuran sosial media Instagram. Jadi teman-teman seorang digital marketer digital ya, tim digital di Bank Bukopin cabang Jambi. Jadi teman-teman diminta nih sama atasannya membuat desain lowongan pekerjaan sebagai customer service. Isi kontennya silahkan saya berikan kebebasan, lamaran yang dituju kemana, posisi logo Bank Bukopin, deadline, persyaratan, kemudian lamarannya dikirim email atau dikirim antar alamat ke kantor Bank Bukopin Jambi, misalnya seperti itu. Kemudian yang tugas yang kedua, teman-teman membuat brosur ya. Jadi teman-teman ini seorang staf digital nih di PT Surya Persada Bakery. Jadi Surya Persada Bakery ini bergerak di bidang ini ya, kue ya gitu ya, biskuit gitu ya. Jadi ada produk baru, rasa coklat keju, nama brandnya Boskuit. Harganya 15.000. Nah, jadi gunakan kreativitas teman-teman buat desain yang semenarik mungkin, yang paling bagus ya. Dan untuk mengenalkan produk Boskuit ini ke market ya. Kemudian jangan lupa dua desain ini diposting di blog teman-teman ya. Kemudian nanti linknya diupload di Google Spreadsheet yang saya share sehingga teman-teman bisa ngupdate di sana di paling lambat di hari Rabu tanggal 13 September 2023 sebelum pukul 5 sore. Jadi kalau lewat dari jam 5 sore saya akan lock sehingga teman-teman nggak bisa ngupload linknya. Kalau misalnya kirim ke saya nilainya setengah dari tugas yang teman-teman yang lain yang submit tepat waktu sebelum tanggal 13 jam 5 sore ya. Untuk desainnya silahkan, kalau misalnya jago Photoshop silahkan, jago CorelDRAW silahkan, kalau bisa mau pakai Photopea yang ada di internet ini gratis juga, mau pakai Free Canva silahkan, diatur aja, yang penting teman-teman bisa mempelajari bagaimana kita bisa membuat sekreatif mungkin ya, membuat konten untuk membuat brosur atau flyer atau iklan lowongan kerja ya, contoh studi case yang saya ingin buat di tugas minggu ini. Nih contohnya Canva, teman-teman bisa cari di sini misalnya info lowongan kerja, misalnya teman-teman bisa pakai template-nya, dirubah-rubah kontennya, ditambahin logo dan sebagainya, dan tentunya sekreatif mungkin sehingga saya pengen teman-teman itu bisa belajar ya. Kemudian dia ada Photopea juga, photopea.com, teman-teman bisa gunakan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas rekan-rekan semua? Untuk tugasnya perseorangan kan, Pak? Ya, betul, persorangan. Jadi biar lebih kayaknya tugas kelompoknya ini ya, banyak yang nggak bekerja cuma ngandalin nama doang kayaknya ya. Jadi saya pengen tugasnya dibuat sendiri-sendiri. Nah, ini linknya. Jadi nanti silakan teman-teman update di grup, di spreadsheet ini tugas SKB ya. Linknya nanti mungkin saya share, teman-teman bisa ngupdate di sini. Linknya sama terus setiap minggu, jadi setiap minggu teman-teman bisa masukkan link tugasnya sampai nanti yang link tugas UTS kelompok ya, yang untuk di presentasi dan link tugas akademia. Ini tolong dibuat benar-benar secara kelompok. Kalau sekiranya kelompoknya nggak mau buat, dia nggak mau kontribusi, silakan namanya di take out. Jadi nilai UTS-nya dia akan kosong. Ya, seperti itu. Ada yang lain mau ditanyakan, teman-teman semua? Oke, kalau nggak ada, saya absen dulu di tanggal 7 September. Jadi saya akan coba note yang memang susah untuk buka kamera, jadi nggak apa-apa. Saya akan kasih note nggak buka kamera ya. Jadi saya akan kasih note.
Oke, Wahyu Prayogo Satrio ada? Hadir, Pak. Oke, Randi, Hadir, Pak. Dimas, Hadir, Pak. oke. Kemudian Rade, Hadir, Pak. oke, Cynthia Fitria, Hadir, Pak. terima kasih. Kemudian Abdi, Hadir, Pak. kemudian Amri, Hadir, Pak. Alan, Hadir, Pak. Alan ada, Hadir. Kombus nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, kemudian Andri Bastian, Andre juga nggak ada, Pak. oke, terima kasih. Neda, kemudian Nova, Saya, Pak. terima kasih Nova. Firdaus, Saya, Pak. oke. Cornelius Franciscus Silaban, Hadir, Pak. oke. Kemudian Alia, Hadir, Pak. oke. Clarissa, Hadir, Pak. Ahmad Yasir, Hadir, Pak. Agnes, Hadir, Pak. Muhammad Bagas, Hadir, Pak. oke. Muhammad Hadi Saputra, Hadir, Pak. Randi Bubut Pratama, Randi Alfa ya? Ada? Oke. Ada salah, Pak. Oke, baik. Jadi teman-teman semua saya minta semuanya bisa konsisten karena teman-teman itu 2 mata kuliah praktek dengan SKB ya. Jadi kalau misalnya nilainya jelek, teman-teman 2 SKS 2 mata kuliah loh yang jelek. Misalnya dapat E nih harus ngulang tahun depan, harusnya lulus 3 tahun malah 4 tahun lagi ya. Jadi saya cuma minta waktu 1 jam, 1,5 jam aja ya. Kita semuanya pasti sama-sama capek nih, Pak, saya siang kuliah, kerja gitu ya. Sama-sama kita sama-sama capek, tapi saya selalu antusias. Saya akan berusaha membagikan waktu ya di sela-sela kesibukan saya untuk membuat materi, berbagi ilmu ya. Kemudian mengevaluasi teman-teman ya, mengajar gitu ya. Nah, harapannya rekan-rekan juga sama gitu ya, bisa membagi ilmu. Saya juga minta maaf karena kenapa Pak nggak bisa pagi, karena memang pagi juga saya nggak bisa hadir karena juga di kantor dan juga memang waktunya juga nggak tepat di jam pagi ya. Tapi kalau misalnya sore jam atau saat malam itu saya bisa luangkan waktu atau di weekend. Cuma saya minta kalau di weekend kayaknya teman-teman juga pengen istirahat, pengen kongko atau pengen pacaran silahkan. Yang pasti untuk kita selama 1 jam atau 1,5 jam itu kita optimalkan benar-benar agar ilmu yang bisa saya bagikan itu bermanfaat. Saya yakin ya ketika kita belajar di kelas ya paling cuman 15% atau 10% yang teman-teman ingat ya. Tapi kalau teman-teman benar-benar membuat tugas, walaupun tugasnya teman-teman copy dari internet referensinya, kemudian dimasukkan di PPT, dipresentasikan ya, pasti teman-teman lebih ingat ya, karena teman-teman membuat 2 kali, ditulis, diketikkan, diedit, didesain, kemudian dipresentasikan dalam bentuk video, ngomong depan kamera, pasti itu lebih diingat dibandingkan teman-teman hanya membaca buku atau mendengarkan penjelasan saya. Makanya saya selalu mendorong di setiap kelas yang saya bimbing, saya pengen teman-teman itu kreatif, kemudian juga belajar secara mandiri, kemudian bekerja sama dengan kelompok sehingga teman-teman terlatih untuk bisa bekerja dengan baik. Oke, mungkin terima kasih demikian untuk malam ini. Selamat istirahat. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.